Setelah sekian tahun menjalani persidangan yang alot, akhirnya sang majikan yang melakukan hal tak senonoh terhadap PMI berakhir dibui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Hal buruk telah menimpa sahabat PMI yang bekerja di Malaysia, teman-teman, di mana pekerja migran dari Indonesia tersebut dia diperkosa oleh majikannya. Kasus ini dilaporkan polisi sejak bulan Juli 2019 lalu setelah menjalani beberapa tahun ya proses, kurang lebih udah 3 tahun hingga saat ini akhirnya sang majikan dinyatakan bersalah dan dipenjara. Seorang majikan yang berlatar profesi menjadi seorang anggota legislatif atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat di negara bagian Perak, Malaysia, bernama Paul Yong Cho Kiong divonis bersalah dalam kasus pemerkosaan terhadap pekerja migran Indonesia atau PMI. Dalam persidangan pada hari Rabu 27 Juli 2022, dia dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan 2 hukuman cambuk. Yong menurut Hakim Datu Abdul Wahab Mohamed terbukti melakukan hal yang tak senonoh tersebut ya terhadap asisten rumah tangganya yang berusia 23 tahun di sebuah kamar di lantai atas rumahnya di Taman Meru Desa antara pukul 20.15 hingga 21.15 pada 7 Juli 2019. Pekerja Indonesia tersebut saat ini berada di rumah perlindungan tempat yang dibentuk di bawah kantor Perdana Menteri Malaysia. Junjungan Singgalingging, Sekretaris Pertama KBRI KL yang hadir dalam persidangan itu mengatakan vonis ini menunjukkan sistem hukum di Malaysia dapat membuahkan keadilan. Intinya kami puas sekalipun persidangan memakan waktu yang cukup lama dengan dihukumnya terdakwa menunjukkan masih ada keadilan di sistem hukum Malaysia, kata Junjungan kepada BBC News Indonesia. Dalam sejumlah sidang sebelumnya, Yong mengaku tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan juga menyebutkan kasus ini merupakan konspirasi politik untuk menjatuhkannya. Sebagai majikan, Anda harus melindungi pekerja Anda, terutama jika dia berasal dari negara lain dan tidak bertindak sesuai keinginan Anda. Disinilah pepatah Melayu, harap pagar, pagar makan nasi. Cocok, ujar Hakim Abdul Wahab. Pengadilan mempertimbangkan kepentingan umum dari kasus ini dan pelajaran tidak hanya bagi terdakwa tetapi juga bagi mereka yang memiliki niat yang sama untuk melakukan kejahatan serupa. Hukuman jera diperlukan karena peringatan dengan kasus pemerkosaan meningkat, kata hakim seperti dilansir media lokal Malay Mail. Dalam kasus ini, Yong didakwa melanggar pasal 376(1) Kitab Hukum Pidana Malaysia. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih rendah dari ancaman pidana pasal itu, yaitu penjara maksimum selama 20 tahun. Yong merupakan bendahara Partai Bangsa Malaysia atau PBM. Dia pernah menjadi pejabat di pemerintahan negara bagian Perak. Kuasa hukum Yong menyatakan akan mengajukan banding atas vonis itu. Namun, hakim memerintahkan Yong untuk menyerahkan paspor dan dikenakan denda uang jaminan sebesar 15.000 Rm atau kurang lebih sekitar 50 juta rupiah dan 1 orang penjamin. Bagaimana kasus ini bermula? Jadi pada tanggal 8 Juli 2019, Yong menjadi sorotan setelah pekerja migran asal Indonesia membuat laporan ke polisi dengan klaim bahwa dia telah diperkosa majikannya itu. Polisi menangkap Yong keesokan harinya. Mereka sempat merekam pernyataan Yong sebelum membebaskan dengan jaminan. Datuk Razanuddin Hussain, Kepala Kepolisian Perak saat itu, menyebut telah memeriksa Yong dan pekerja migran asal Indonesia itu. Pemeriksaan medis juga dilakukan kepada keduanya sebagai bagian dari penyelidikan. Yong kemudian diadili di Pengadilan Ipoh pada tanggal 23 Agustus 2019. Saat itu dia masih berstatus sebagai pejabat Perak untuk urusan perumahan negara, pemerintahan daerah, angkutan umum, urusan non-Islam sekaligus ketua panitia pembentukan desa baru.
Iya, teman-teman, setelah menjalani proses yang begitu panjang ya, beberapa kali persidangan dari tahun 2019 hingga kini tahun 2022, kurang lebih udah menjalani proses selama 3 tahun ya. Akhirnya terdakwa atau sang majikan ini dijatuhi hukuman, jadi divonis bersalah. Semoga untuk selanjutnya tidak ada kasus seperti ini lagi terjadi ya yang menimpa para pekerja migran dari Indonesia. Amin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.